Kalau hari ini Sragen termasuk 8 kabupaten dengan kemiskinan ekstrim, sebenarnya sekian puluh tahun yang lalu kita itu melakukan ijtihad birokrasi, membuat kantor penanggulangan kemiskinan, dan itu ketika dilombakan dalam forum resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya masih ingat namanya UNPSI, United Nations Public Service Award. Awardingnya di Columbia saat itu. Saya sendiri yang ambil, dan potret kantor penanggulangan kemiskinan itu sesungguhnya menjadi jawaban bukan hanya kepada Kabupaten Sragen, tetapi kepada dunia, problem dunia saat itu. Saya masih ingat salah satu utusan World Bank itu mengatakan kalau mau belajar penanggulangan kemiskinan jangan jauh-jauh sampai Amerika Latin atau ke India, cukup di Sragen aja kita sudah bisa melihat gambaran bagaimana cara atau model mengatasi kemiskinan ini. Kita waktu itu jadi juara, teman-teman yang lagi anyar-anyar tugas yang Sragen, jadi juara nomor 2 se-Asia Pasifik saat itu. Dan saya sangat yakin wordingnya itu masih disimpan teman-teman birokrat. Tetapi kan itu tindak lanjutnya nggak pernah ada. Karena kadang-kadang kita itu wis bosen kalau bupati sing tingkat akademik atau tingkat intelektualitasnya, apalagi semangat untuk eksplor dengan membaca dan yang lain-lain itu rendah, itu kita wis jenuh. Orang dibiasakan mendengar pidato pemimpin itu suaranya slow, ketoknya ngalah, gini-gini, tetapi sebenarnya dibalik itu semua kejemera karuan. Nah, ini salah satu poin mengapa kita tetap ekstrim sekian puluh tahun yang lalu ya sampai hari ini, ya karena ijtihad program yang kita lakukan itu tidak pernah dilanjutkan secara serius. Padahal saat itu saya sempat di hari-hari terakhir menyampaikan ke teman-teman, kantor Dinsos ini akan kita bubarkan karena namanya ini tidak pernah fokus untuk menyelesaikan sesuatu. Mau saya rubah menjadi kantor Dinas Penanggulangan Kemiskinan dan masalah-masalah sosial. Tetapi wis ra ono wektu untuk melanjutkan. Artinya dunia sebenarnya bukan hanya Jakarta atau Jokowi atau Ganjar memberi penghargaan kita. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang objektif memberi penilaian kita. Itu poinnya. Kemudian yang periode kepemimpinan Yuni bangun infrastruktur itu kan sesungguhnya hanya niru-niru apa yang kita lakukan. Mas Untung itu 10 tahun atau ngecor jalan. Kita itu yang memulai, kalau teman-teman ingat Karaman Tekan-Gawan itu uji coba ijtihad kita. Apa iso to dalan yang Sragen itu dibangun nganggo model infrastruktur dicor sing apik gitu ora iso. Ternyata bisa. Artinya kalau Yuni kemudian ngecori jalan yang gini bukan sesuatu yang baru. Itu gawean tukang menurut saya. Nah, apalagi ditambah gawe infrastruktur, utang di BPD di 2 periode. Sekian ratus miliar di periode pertama, sekian ratus miliar di periode kedua. Itu kan yang menjadi sebuah, kalau Lili mengatakan undercover ya bener. Bagi teman-teman yang pemerhati masalah birokrat, kita boleh anggaran yang Jakarta ini era nyinggek kanggo komitmen fee, kita tidak akan diberi Jakarta maupun Semarang. Artinya kalau dia itu hanya pinjem uang di BPD, dibayar bunga dan pokoknya oleh kas daerah, artinya kan Yuni bisa jualan ke pemborong dan para kontraktor itu dengan komitmen fee yang biasanya kita kirimkan ke Jakarta atau ke Semarang, tetapi ini dia terima sendiri. Bayangkan kalau 5% dari 400 miliar itu, wis piro. Ini menjadi sebuah problem. Kayak dia sinterklas iso nggawe dalan dan yang lain, lho ditutangan. Itu pun juga kita lakukan sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, ya di periodenya ini. Saya ngempet lama untuk mengkritisi itu karena saya memang pengen
di periode berikutnya sesuk, terulang lagi kayak gini. Kalau dulu dia jadi bupati karena di BKP DIP, ya wes boleh anggaran ke Jakarta ke Semarang ya lewat jalur partai itu. Kayak dulu saya misalnya, mergo saya makan ke Golkar, ya wes di rumah sakit saya lewat jaringan Golkar. Entok bisa ke rumah sakit itu. Tapi kalau dia dari PDI, ya boleh lewat jalur PDI, ya lewat jalur BPD. Itu sesungguhnya yang menjadi problem masa depan. Saya khawatir modus kayak gini, kalau yang menang tetap keluarga mereka, ya wes akan dilakukan terus-menerus. Bukan hanya Romatos yang ditiru Jokowi, ya semakin keteleyek uripe rakyat butuh nggak jalan ya wes utang alor itu dan utang itu. Kan ya penak utang pokok, bunga yang bayar kas daerah semua. Itu memang terobosan menurut saya tipuan dalam tanda petik ke rakyat, tetapi menguntungkan mereka. Apalagi pemborong-pemborong pelaksananya juga orang-orang tujuan mereka sendiri. Ini menjadi sebuah problem serius. Nah, kalau hari ini misalnya besok Allah mengizinkan Sigit Suroto jadi bupati wakil bupati, ya tentu akan kita minta agar mereka tidak melakukan utang ke BPD, tidak melakukan utang ke bank, tetapi mencari dana pusat maupun provinsi lewat jaringan partai yang mendukung dia, lewat Golkar, lewat PKB, lewat PAN, lewat PKS. Rene ini nggak duit, bukan utang yang kulon dalan gitu. Untung orang utang yang Jawa Tingkir, mungkin mereka trauma yang Jawa Tingkir tadi dari kasus kayak Mas Untung. Makanya kita ngambil modus yang rodo bidone. Tetapi improve-nya sama saja menurut saya. Ini kita mau objektif. Bayangkan coba, kalau kita bayar pokok plus bunga utang itu di 2 periode kepemimpinan, itu artinya kan untuk bayar pokok dan bunga itu mengurangi jatah programnya Saker, dinas, dan hak-haknya rakyat. Karena duitnya dulu bayar kita. Tetapi dari sisi performan mungkin iso gawe jalan ngalor itu. Saya itu penasaran pengen jawab itu karena saya dilokke orang di medsos. Oh Agus Faturaman sing biyen nek gawe jalan atau didit. Mau tak jawab wis kene. Saya meneng wae. Tetapi saya pengen mempersoalkan kalau dia dulu berangkat dari partai X, dia harus lewat jaringan partai ini, itu dia membawa duit ke rakyat. Itu baru pemimpin yang apik dan kemudian karena proyek-proyek gagal, karena memang kita nggak kantor kecamatan itu, dulu saya di bupati karena melakukan istihad. Oh Mas Untung mau selama 10 tahun mau nggak sewa omah, tidak layak huni, kita tingkatnya dari 10.000 omah selama 5 tahun. Kemudian yang kedua, rencana kita mau nggawe rumah sakit Kawedanan itu lama saya sampaikan ke teman-teman birokrat. Gawe rumah sakit di setiap Kawedanan. Kita pindahkan stadion Taruna itu nang Buri Purwasri sana. Kita harus milih sana. Sing ngandani Yuni merencanakan ini itu kan ya birokrat sing ngrungokke suara saya itu. Artinya itu bukan pikiran original dia, pikiran originalnya Mas Untung itu yang nggak teknopak mangkrak, pikiran originalnya Yuni yang ngelawan karo Batik yang tidak pernah jelas ujung pangkal. Yang jelas yang pemerintahan Yuni yang disebut Gili itu isinya birokrat itu isinya wong-wong media akeh. Jadi telek sandi itu disebar di seluruh satker untuk pengamanan kekuasaan dia. Saya itu khawatir, ini menjadi sebuah pertanyaan. Pertanyaan refleksi kepada saya sendiri, tapi saya sampaikan. Mengapa dulu Mas Untung itu ngotot pengen dadeke Yuni? Karena dia pengen nutupi kasus dia. Kasus Kasda itu yang jadi Yuni dulu ya aman-aman saja. Paling saya bengak-bengok kalau ngidul orang wong percaya kayak dulu saya bengak-bengok ijazah Mas Untung palsu juga nggak ada orang yang percaya. Tetapi ketika di sidang terbukti kabeh wong bukan semua. Dulu Mas Untung ngotot pengen dadeki ini ya karena pengen untuk kasus Kasda utang 2 miliar itu.
Hari ini saya curiga Yuni memaksakan karo keluarganya Bowo Pribadi mesti pengen menutupi sebuah aib kekuasaan yang hari ini kita memang belum mendapatkan bukti. Tetapi kalau Anda lihat mantan sekda, mantan wakil bupati itu melu sektor, orang melu berpihak ke mereka, artinya kan biyen ki ono sesuatu yang tidak harmonis yang diempet teman-teman itu sehingga mereka tetap bertahan. Tetap jadi sekda nganti sak pensiune, Dedi jadi wakil bupati nganti sak rampunge. Saya wong melarat kaya aku mobilitas vertikal ora gundelan gali sih apa ya iso. Itu nek menurut istilah Pacul mencari galah yang baik baru kita melonjak. Untung saya itu nganggo galah bosok itu tujuan iso melompat. Wah, kalau tidak Sragen itu skandal 42 miliar itu nggak akan terbuka nanti jadi. Untung sih jadi Agus Patpurana. Dan saya ngitung betul. Iki nek masuk tong lebu kapan-kapan aku boleh penjara. Ya enggak apa-apa. Itu kalau wong sekak kok. Ya keuangan biasa apa-apane. Saya mungkin langsung menteri kok. Kalah ya wis ora apa-apa, sing penting kowe kudu terbukti. Untung piye ana ora kebal hukum nang Sragen. Mergo kowe ngadepi aku. Wis no. Gula iki dukun, menekke wancam sapa-sapa saya ora peduli. Saya berpikir bahwa Sragen itu Indonesia itu kamben bagi kita. Sragen itu Indonesia Raya. Tumpah derah tanah air itu Sragen ini. Jadi teman-teman media sing ora urip 24 jam nang Sragen, ora lahir gede sekolah nang Sragen, bergaul nang Sragen, mati sumber nang Sragen. Semangat kita itu gitu. Wes Sragen itu Indonesia kecil itu Sragen. Enggak kok dikang-kang terus menerus. Masuk dalam 10 tahun, Yuni 10 tahun. Kalau Anda mau objektif prestasi ini apa coba? Apa liyane tipu menipu? Masuk dalam 10 tahun, rakyat kondo sekolah, duwe uangnya adol, badhe sertifikat adol, kebo sapi sekolah. Dene nggang kangkung tanpa ijazah. Wah, orang yang melukai perasaan kita. Saya itu orang yang terluka dan tidak terlupakan. Bukan karena apa-apa dari bupati itu. Oh iso loh, kok kan dianggap ijazah ngelamar jabatannya gitu. Coba biar bupatinya orang masuk untuk Sragen nggak kayak gini. Ini harus kebaca. Ini tak pertanggungjawabkan dengan ngarepe Gusti Allah. Ngopo Gus kowe mbiyen milih untuk dadi bupati? Oh, pepet to. Pepet to Gusti. Oh, marah kaya kula lho disringgit nang biak. Yuni, nah, saya kalah wis ora masalah. Sing penting waktu itu iki order kok. Untung ora dagang kayak APBD karo utangan. Orang belum mengakses kemana-mana. Ini memang menjadi problem kita, makanya semangat kita itu Sigit karo Suroto itu sesuk ya nek dadi bupati pisan aja nganti utang nang bank, baik BPD, BRI, Jawa Tingkir maupun BNI dan yang lain-lain sering dibayar oleh kas daerah. Besok dia juga harus mengakses ke pusat-pusat anggaran Jakarta maupun di Semarang. Gak untung lu muga-muga Lutfi yo dadi. Nang kene Sigit yo. Waduh nomor loro ne. Dadi ngakses ke ngakses yang Jakarta lho, konco-konco dia juga punya ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kalau saya boleh ambil cover yang lain, kesenian yang Sragen itu macet grek. Karena apapun gagasannya Agus Patpurana kudu dihentikan dengan seksama dan dalam tempo secepat-cepatnya. Lalu sono omah dinas yang saya gawe itu tak dibruk kayak hari ini.
Mas Soto wis 10 tahun saya jadi bupati, nutup idea, nek tamu menteri ruang transit kita itu jebol temboknya, tak tutup karing, tak dekor bocah-bocah. Tapi saya janji, kapan-kapan kalau aku jadi bupati tenan, omah dina salah gawe, desainnya kudu 50 sampai 100 tahun yang akan datang tidak ketinggalan. Jadi loh, saya sampaikan langsung nungguin biar ninggali aku omah bosok. Anakmu saya tak tinggali omah mewah kayak gitu. Sekarang malah ada problem baru. Mindah kantor Pemda. Apa nek pindah itu terus uteknya PNS itu jadi jernih, jadi cerdas. Lo nyambut gawe ning arep alun-alun ngono dibayar nganggo TPP pirang-pirangnya ra iso nyambut gawe. Pindah. Iya dia mau tiru-tiru Jokowi pindah ke Jakarta yang IKN baru rakyat sejahtera. Nah, mungkin sekarang orang pindah-pindah nanti hampir selesai masa jabatan. Keluar gua Teknopark wis mangkrak. Sesuk omah Pemda ya ning komplek yang sama ya orang mangkrak nah kira-kira. Ini sesuatu yang ora tahu saya sampaikan dan tidak pernah dipikirkan orang. Mungkin Seto ini menjadi salah satu jawaban. Saya nonton track record pendidikan dia, cah desa, cah lor Wagu Kembangan, iso ketompo Gajah Mada itu sesuatu banget. Wong Agus Fakuraman sing anak pegawai negeri cilik mimpi nganti sekolah nang Gajah Mada ora apa-apa kok. Bisa nemu kos yang sedai Gajah Mada. Iya toh. Saya itu kos yang Sendawa itu burine Gajah Mada. Mergo ngancane adik saya sing